Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Melihat, Zat yang Maha Mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keagungan selain keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu kebesaran kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada kesempatan di hari ke-10 Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai dan bisa menyelesaikan ibadah saum selama 1 bulan. Alhamdulillah kepada para siswa, para siswi kelas 10 dan kelas 11, umumnya kepada warga 22. Alhamdulillah kita akan masuk pada sesi tata cara sholat. Tata cara sholat ini disclaimer yang pertama, mari kita sama-sama untuk memperluas wawasan kita terkait tentang kajian sifat sholat Nabi. Yang mana setiap orang pasti akan mendapatkan kajian, mendapatkan ilmu yang secara sumber literatur bisa didapatkan dengan keterbatasan. Maka dari itu, mari kita sama-sama. Yang pertama adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian ilmu kita ditambah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan pada kesempatan yang mulia ini juga kami mewakili MGM PPAI tidak bermaksud untuk mengajarkan, semuanya insyaallah sudah bisa memahami gerakan bacaan sholat. Namun menjadi hal yang salah satu untuk menambah wawasan, mari kita sama-sama mengkaji kembali tata cara sholat yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para siswa, para siswi, hari ini kita akan coba mengulas tentang tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini menjadi bagian penting bagi kalian. Intinya adalah memperluas kajian ilmu terkait gerakan dan bacaan sholat. Sudah disampaikan bahwasanya sholat itu adalah ad-du'a, yaitu doa. Juga sholat itu dari asal kata asilah. Asilah itu adalah hubungan. Jadi di dalam sholat itu sudah diulas kemarin, walaupun sebagian ada kendala teknis, clip on-nya habis baterai, jadi sebagian yang kalian dapatkan, tapi pada dasarnya adalah sholat itu mempunyai suatu keagungan, kebesaran, keberkahan, hubungan dari hamba kepada Rabb-nya. Secara definisi istilahnya yang menjadi bagian terpenting adalah pekerjaan, ya, suatu gerakan bacaan yang ditentukan, yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, maka dari itu hari ini kita akan coba mengulas dari sumber sifat salat Nabi yang disusun langsung oleh salah satu ulama hadis, ya, ulama hadis di Mekah, yaitu Syekh Albani. Baik, yang pertama kita akan coba mengulas terkait tentang banyak pandangan-pandangan terkait sholat itu di banyak saudara-saudara kita mengambil pada keterangan-keterangan mazhab, ya, keterangan-keterangan pendapat para imam. Yang kita ketahui, yang pertama Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, ya, kemudian berikutnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Pada dasarnya keempat imam ini
berpegang pada hadis. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan jika hadis itu sahih maka itu mazhabku. Kemudian beliau juga mengatakan tidak boleh bagi siapapun mengambil pendapat kami jika ia mengetahui dari mana kami mengambilnya. Nah, ini juga ada dari Imam Malik, aku hanyalah manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu perhatikan pendapatku, jika sesuai dengan Quran dan Sunnah maka ambillah. Dan jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka tinggalkanlah. Tidak ada seorang pun setelah Nabi kecuali pendapatnya bisa diterima atau bisa ditolak. Itu Imam Malik ya. Kemudian Imam Syafi'i juga pernah mengatakan tidak ada seorang pun kecuali ia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Menjauhi seandainya engkau mengucapkan sesuatu atau engkau berpendapat yang dikatakan berasal dari Rasulullah dan ternyata beda dengan pendapatku, maka apa yang disampaikan Rasulullah itulah pendapatku juga. Dan Imam Ahmad bin Hambal juga mengatakan, janganlah kamu bertaklid kepadaku, juga Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Ats-Tsauri, tetapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Ini dari Ibnu Abdul Bar Al-Jami jilid 2 ya, jilid 2 halaman 149. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal, barang siapa yang menolak hadis maka ia berada di ambang kehancuran. Kesimpulannya adalah para mazhab imam yang mulia ya, para imam itu mengambil pada hadis. Maka dari itu kita arahkan bagaimana tata cara salat itu diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu sebagai pengantar pertama agar kemudian mari kita sama-sama, tidak bermaksud untuk menggurui, video ini dibuat untuk sama-sama belajar agar kemudian apa yang kami sampaikan, kami yang berbicara di depan ini juga terus memperbaharui kajian-kajian tentang sifat salat Nabi. Yang pertama yang harus dilakukan ketika hendak salat adalah menghadap kiblat. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, idza qumta ila shalah, apabila engkau hendak melaksanakan salat, fa asbigil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Kalimat sempurnakan wudu itu membasuh, membilas, membersihkan, membersihkan setiap sela-sela jari tangan dan jari kaki. Nah, kemudian summastaqbalal qiblah, kemudian menghadap ke kiblat. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW, tata cara salat Nabi SAW yang kedua adalah berdiri. Rasulullah SAW selalu melaksanakan salat dengan berdiri ya, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Kemudian ada satu kaitannya juga ketika sholat, bagaimana sholat ketika keadaan seseorang itu sakit ya. Kemudian ada juga sholat di atas kapal, sholat malam berdiri dengan cara duduk juga. Nah, jadi pada dasarnya yang kedua adalah berdiri. Lalu berikutnya, tata cara berikutnya adalah ketika dia menghadap kiblat, kedua berdiri, dan yang ketiga adalah niat. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan segala apa yang kalian niatkan di dalamnya Allah berikan pahala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap orang itu diberikan pahala atas apa yang ia niatkan. Makanya ketika kaitannya dengan sholat, niat itu apa? Niat itu dalam kitab Safinatun Najah disampaikan, niat itu adalah qasdus syai', bermaksud sesuatu.
muqtaranan bi fi'lihi, yang disertai dengan mengerjakannya. Itulah niat. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW yang keempat adalah takbiratul ihram. Rasulullah SAW memulai salat dengan takbiratul ihram. Ini disampaikan riwayat hadis Muslim yang merintahkan bahwa tidak akan sempurna salat seseorang sehingga ia berwudu dengan cara yang telah ditetapkan, lalu memulai salat dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian beliau juga bersabda, pembuka salat itu adalah bersuci, terlarang seseorang suatu ketika membaca takbir. Jadi seseorang itu sebagai pembuka salat adalah takbir dalam keadaan bersuci wudu. Makanya ketika berbicara tentang salat, ini juga berbicara tentang mawaqitus shalah. Jadi waktu-waktu salat sudah selesai dari situ. Walaupun tidak disampaikan, tetapi paling tidak waktu-waktu salat kalian sudah memahami, ya. Awal waktu, akhir waktu salat subuh, ya, mulai kapan, akhir kapan. Zuhur mulai kapan, akhir kapan. Asar mulai kapan, akhir kapan. Maghrib mulai kapan, berakhir kapan. Isya mulai dan berakhir kapan. Itu sudah sampai ya ilmunya, mudah-mudahan. Nah, kemudian Nabi empat Nabi takbir. Jadi takbir itu Allah Akbar. Setelahnya mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya terkadang bersamaan dengan takbir. Jadi berbarengan. Allahu Akbar, berbarengan dengan takbir. Terkadang juga setelah takbir dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar baru takbir, baru mengangkat tangan. Terkadang juga beliau sebelum takbir, jadi mengangkat tangan sebelum takbir. Nah, ini juga didasarkan yang tadi terkadang bersamaan dengan bacaan takbir, itu riwayat hadis Bukhari dan An-Nasai. Kemudian terkadang setelah takbir, hadis dari Bukhari dan Abu Daud. Kemudian terkadang juga sebelum takbir, hadis riwayat Bukhari dan An-Nasai. Nah, ini boleh ketiga-tiganya. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan merenggangkan jarinya. Tidak terlalu renggang, juga tidak terlalu rapat, serta searah kedua belikat. Jadi tangan Nabi searah dengan dua belikat. Ya, dua belikat. Belikat kan di belakang ini. Kemudian beliau juga terkadang menyejajarkan dengan jari-jari tangannya di antara kedua telinga. Kadang begini. Selanjutnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Awas kebalik ya. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bukan meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Ya. Ini juga disabdakan dari riwayat hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Rasulullah SAW meletakkan dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan bersabda, sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berpuasa, mengakhirkan saum, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Ini hadisnya dari Ibnu Hibban dan dia. Berikutnya, apa yang dilakukan Nabi setelah meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, kemudian mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Rasulullah SAW ketika sholat, beliau mendudukkan kepalanya dan mengarah pandangannya ke tanah. Tempat sujud maksudnya. Kemudian berikutnya masuk pada bacaan. Ya, masuk pada bacaan. Ketika tadi ya menghadap kiblat, kemudian berdiri, kemudian niat.
kemudian mengangkat kedua tangan, ya, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, kemudian mengarahkan pandangan tempat sujud, baru kita masuk kepada doa. Doanya doa iftitah, atau nama lainnya juga disebut istiftah, ya, dua-duanya benar dari kata fataha, pembuka, ya, iftataha yaftatihu iftitahan, istaftaha yastaftihu istiftah, gitu kan kalimatnya itu. Selanjutnya Nabi SAW mulai sholat dengan membaca doa-doa yang cukup panjang. Banyak riwayat-riwayat hari ini kami sampaikan, ya, tentang bagaimana doa istiftah Nabi. Ya, beliau juga mengajarkan, memerintahkan kepada umatnya tidak sempurna sholat seseorang sehingga ia membaca takbir, membaca sanjungan, membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca Al-Qur'an yang mudah, yang dihafal. Maksudnya, ya. Yang pertama, beliau terkadang baca doa istiftahnya. Yang pertama dari hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Beliau membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wa salji wal barad. Terjemahnya, ya Allah, jauhkan antara diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan arah timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana dibersihkan baju dari kotoran. Ya Allah, basuhlah aku dengan air es atau air embun. Doa ini dibaca di saat sholat fardu. Jadi Nabi SAW menggunakan doa ini sholat fardu yang 5. Nanti ada sholat sunat, bagaimana Nabi menggunakan doa istiftah di sholat sunat. Yang kedua, Nabi membaca doa istiftah dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma anta malikul la Allahumma antal malaku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfirli dhanbi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa ahdini li ahsanal akhlaqi la yahdi lil ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu ala sayyi'aha illa anta labbaika wasa'adaika wal khairu kulluhu fi yadaika fi syarri laisa ilaika wal mahdiyyi man hadaita ana bika wa ilaika la manjan wala malja'a wala manja'a illa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Terjemahnya, aku hadapkan jiwa ragaku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada kebenaran lagi berserah diri. Dan tidaklah aku termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Yang dengan itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang pasrah. Ya Allah, Engkaulah Raja, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, dan pujian bagi Engkau. Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzalimi diriku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah seluruh dosaku. Karena itu tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Tunjukilah aku
kepada keluhuran akhlak, karena tidak dapat menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Hindarkanlah diriku dari keburukan akhlak, karena tidak ada yang dapat menghindarkannya kecuali Engkau. Aku penuhi panggilanmu dan aku rela membela dan mengikuti agamamu. Seluruh kebaikan berada di tanganmu dan seluruh keburukan bukan dari zatmu. Aku butuh pertolonganmu dan kembali kepadamu. Artinya tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri, juga tempat mengungsi kecuali kepadamu. Maha keberkahan dan keluhuran Engkau. Aku memohon ampunan dan taubat kepadamu. Nah, doa istiftah ini diucapkan ketika sholat fardu dan sholat sunnah. Nabi terkadang membaca wajjahtu di sholat fardu, juga terkadang di sholat sunat. Kalau Allahumma ba'id baini itu di sholat fardu. Kemudian berikutnya, Nabi juga membaca istiftahnya dengan riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian maha suci Engkau, yakni aku mensucikan Engkau dari sifat-sifat yang kurang. Ya Allah, pujian kepadamu, yakni kami memakai pujianmu, maha berkah namamu. Artinya keberkahan akan semakin banyak ketika semakin banyak menyebut nasmamu. Maha tinggi keluhuranmu dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Juga Nabi membaca redaksi istiftah yang lain, hadis riwayat Muslim dari Abu Uwanah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratahu asila. Nah, doa ini ketika mengawali doa istiftah, ada salah seorang sahabat berjamaah dengan Nabi mengucapkan kalimat tersebut. Lalu beliau bersabda, kalimat tersebut sungguh mengagumkan dan pintu langit terbuka karenanya. Ini sahabat membaca doa istiftah ini, ya. Kemudian Nabi merespon dari bacaannya tersebut bahwa kalimat itu sungguh mengagumkan. Redaksi lain juga dari hadis riwayat Muslim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kalimat ini juga dibaca salah seorang sahabat Nabi SAW ketika mengawali doa istiftah. Lalu beliau bersabda, sungguh aku telah melihat 12.000 malaikat saling berebut untuk mengangkat kalimat tersebut. Masya Allah. Ini harus membuka hati dengan keimanan, ya, hati dengan keimanan. Jadi kalau Allahu akbar kabira dan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban itu diucapkan oleh sahabat Nabi. Kemudian redaksi yang lain, ini redaksinya hadis dari riwayat Bukhari Muslim. Kami bacakan teks Arabnya. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malakus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'uka haqqun. Mohon maaf, diulang. Antal haqqu wa wa'duka haqqun wa qawluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun. Allahumma laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu anta rabbana wa ilaikal masir. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru anta ilahi la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini sejenis dengan doa tahajud, ya. Tahajud. Nah, doa ini dibaca Nabi ketika sholat malam.
Jadi yang tahajud ya, Nabi membaca doa istiftahnya dengan doa ini. Kemudian redaksi yang lain, Nabi membacakan dari hadis riwayat Muslim doa istiftahnya sebagai berikut. Allahumma Rabba Jibril wa Mikala wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifuna ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Nah, ini juga dibacakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada bacaan, terkadang Nabi juga membaca Allahu Akbar 10 kali, walhamdulillah 10 kali, subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, istighfar 10 kali, lalu membaca Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali, dan Allahumma inni a'udzubika minadh-dhaiqi yaumal hisabi, itu dibaca 10 kali. Ini hadisnya dari riwayat Ahmad ya. Nah, ini bisa diamalkan. Kemudian yang ke-12, hadisnya dari riwayat Toyalisi dan Abu Daud. Allahu Akbar 3 kali, dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamat. Nah, kira-kira gitu doa istiftah. Nah, maka dikembalikan kepada para siswa, apa yang dipakainya disilahkan. Kami di sini tidak menentukan ya, tidak menentukan. Tapi pada dasarnya diberikan sandaran bacaan-bacaan doa istiftah yang beragam dari kitab-kitab hadis yang disampaikan di sini. Kemudian berikutnya, setelah doa istiftah, lalu masuk ta'awuz ya. Bagaimana tata cara bacaan sholat? Yang pertama, bacaan ketika membaca ta'awuz. Ta'awuznya ada beberapa riwayat. Yang pertama, hadisnya dari riwayat Abu Dawud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Beliau juga terkadang menambahkan dengan bacaan a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Kemudian yang berikutnya, Nabi membaca surah Al-Fatihah ayat per ayat ya. Nabi membaca surat Al-Fatihah dalam salat itu dengan satu ayat ya, per ayat. Nah, berikutnya Nabi juga nanti akan ada suatu permasalahan dalam sholat ya, atau satu keterangan-keterangan dalam sholat tentang Al-Fatihah sebagai rukun dan keutamaannya. Kemudian nanti berbicara tentang bacaan di belakang imam dalam sholat jahar ya. Kemudian keharusan baca ayat dalam sholat sir. Kemudian mengucapkan amin ya. Itu hasanah, wawasan-wawasan yang harus disampaikan juga. Tetapi pada dasarnya ini adalah disampaikan tentang tata cara sholat. Kemudian bacaan surat setelah Al-Fatihah ya. Nabi di surat-surat di sholat-sholat tertentu, Nabi terkadang membacakan, misalkan salah satunya ya, surat Ar-Rahman dengan surat Jam ya. Kemudian surat Al-Qamar dengan surat Al-Qamar. Nabi terkadang membaca surat-surat itu ya. Nah, kemudian bacaan keras dan pelan dalam sholat. Kemudian berikutnya surat-surat yang dibaca ketika sholat fardu. Jadi ada keterangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bacaan sholat subuh atau qobliyah subuh,
Misalkan di sini bisa disampaikan secara sebagian, nanti kalian bisa mencari lagi. Ketika sholat subuh Nabi selalu membaca surat Al-Mufassal, surat-surat pendek yang ayatnya agak panjang. Terkadang beliau membaca surat Al-Waqiah atau surat semisalnya dalam 2 rakaat, membaca surat At-Tur ketika haji wada, ya. Kemudian membaca surat Qaf di rakaat pertama, ya. Ini dalilnya sangat banyak ya disampaikan. Tidak cukup waktunya kalau hanya beberapa menit atau hanya beberapa setengah jam. Pada dasarnya disampaikan terlebih dahulu. Kemudian sholat zuhur, qobliyah dan ba'diyah itu juga ada surat-surat yang biasa Nabi SAW dibaca, ya. Kemudian sholat asar juga sama, ya. Berikutnya sholat malam, terkadang juga Nabi membaca surat Al-Mufassal, surat Muhammad, surat At-Tur, Mursalat, lalu juga sering membaca surat panjang 2 rakaat, Al-A'raf dan surat Al-Anfal. Jadi pada dasarnya kita dituntut untuk menghafalkan Al-Quran, ya, menghafalkan Al-Quran untuk sholat. Maka terkadang shollu kama ra'aitumuni usolli itu bukan hanya pada ranah syarat sah fikih dalam fikih, tapi bagaimana kita bisa mampu meniru juga bacaan-bacaan ketika sholat subuh, ketika sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, bagaimana Nabi SAW membaca surat-surat dalam riwayat hadis. Kemudian sholat isya dan sholat malam. Nah, itulah Nabi SAW tentang sholat. Kemudian ada juga Nabi dalam sholat Jumat dan sholat hari raya, ya. Ketika sholat Jumat pada rakaat pertama beliau juga terkadang membaca surat Al-Jumu'ah. Kemudian pada rakaat kedua surat Al-Munafikun. Sebagai gantinya membaca surat Al-Ghasyiyah, keduanya Al-A'la. Ya, kemudian sholat jenazah, ya, disunahkan baca surat Al-Fatihah dengan surat ini ada riwayat yang lain, ya, dan surat lainnya di hadis Bukhari setelah takbir pertama. Kemudian nanti ada juga membaca Al-Quran secara tartil dengan suara yang bagus. Ini juga menjadi bagian yang tak kalah penting, ya. Membaca bacaan sholat itu bukan bacaan yang dibaca sangat cepat, ya, tetap ya bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Kemudian berikutnya adalah baca surat, kemudian kemudian membaca surat, ya, yang mudah, maksudnya yang hafal. Kemudian berikutnya adalah rukuk, ya, beliau setelah berdiam lalu mengangkat tangan sejajar dengan wajahnya sambil membaca takbir, kemudian ruku lantas bersabda, tidak akan sempurna sholat seseorang sehingga ia telah menyempurnakan wudhu sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT, lalu membaca tahmid, kemudian membaca ayat yang bisa. Selanjutnya membaca takbir dengan mengangkat kedua tangan lalu ruku, kedua tangan diletakkan di lutut sampai tumaninah. Ini hadisnya disampaikan. Nah, ini ada catatan kaki. Apa itu tumaninah? Tumaninah itu berhenti sejenak, kira-kira 1 bacaan tasbih, ya, 1 bacaan tasbih. Demikian penjelasan para ulama. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasai yang disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Jadi itu sholat itu bagian dari rukun itu adalah tumaninah. Jadi tata cara ruku itu, ketika ruku beliau meletakkan telapak tangannya ke lutut, ya. Ini hadisnya dari Imam Bukhari, di mana hal itu juga dianjurkan kepada para sahabat beliau. Kedua telapak tangan beliau menekan dan memegangi kedua lutut, nah, serta merenggangkan jari-jari tangan.
Ya, itu caranya. Kemudian berikutnya adalah tumaninah ketika ruku. Jadi beliau bersabda, sempurnakan ruku dan sujudmu demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya. Sungguh aku telah melihat dari belakang punggungku ketika kalian melakukan ruku dan sujud. Kemudian beliau melihat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya padahal ia salat. Lalu beliau bersabda, jika ia mati dalam keadaan yang demikian, maka berarti ia mati tidak dalam menepati agama Muhammad SAW. Jadi ini pentingnya gerakan dan bacaan, gerakan dan tumaninah itu menjadi bagian dalam sholat. Bahkan sebab beliau juga bersabda, ya, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud adalah orang yang seperti orang lapar yang makan satu atau dua, kedua tidak mengenyangkan. Beliau juga menyampaikan kembali seburuk pencuri orang sholat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana? Mungkin ia mencuri sholat. Beliau menjawab, yaitu ketika ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maka seorang muslim yang sholat kemudian tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, itulah seburuk-buruk pencuri. Kemudian bacaan ketika ruku ada beberapa riwayat. Yang pertama dari riwayat Ahmad, Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, salah samarat. Kemudian hadis dari riwayat Abu Dawud ada Rukutni, Imam Ahmad, At-Tabrani dan Al-Baihaqi, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi salasa maratin. Ada ya kalimatnya. Bahkan menambahkan Abu Dawud ya, Abu Dawud penggunaan wa bihamdihi ya. Beliau menjelaskan bahwa riwayatnya itu tidak kuat dengan wa bihamdihi. Tapi di sini disampaikan saja ya, disampaikan apa adanya. Nanti tugas kalian bagaimana mencari keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Jadi ketika ruku itu membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ini hadis dari Abu Ishaq ya, bahwasanya subuh, kata as-subuh itu mensucikan Allah dari semua keburukan. Al-Qudus berarti Al-Mubarak yang penuh keberkahan, berarti Al-Tahir yang suci. Ibnu Sayyidah berkata kata as-subuh Al-Qudus merupakan salah satu sifat Allah. Demikian keterangan dalam kitab Lisanul Arab. Kemudian yang keempat, juga membaca subhanallah wa bihamdika maghfirli. Ya. Kemudian ada juga riwayat yang Muslim, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa fi riwayatin idhami wa asbi wa mas taqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ada juga Nabi membacakan doa ruku, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dammi wa lahmi wa 'azami wa asabi lillahi rabbil alamin. Juga Nabi membaca subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Nah, beliau juga menjadikan ruku, berdiri setelah ruku, sujud dan duduk di antara sujud hampir sama lamanya. Nah, berikutnya setelah ruku, bangun dari ruku yaitu i'tidal dan bacaan ya. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian selanjutnya membaca
riwayatnya ada Rabbana lakal hamdu, ada juga Rabbana walakal hamdu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dengari ragam bacaan yang lain, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ada juga mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ini juga hadisnya dari riwayat Muslim. Lalu berikutnya, terkadang juga Nabi menambahkan dengan bacaan ahlus sana'a wal majdu la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian ada juga Nabi membaca mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'a wal majda ahaqqun ma qala al-'abdu wa kullana 'abdu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ada juga beliau terkadang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itulah bacaan i'tidal Nabi. Kemudian memanjangkan i'tidal dan wajib tumaninah, ya. Wajib tumaninah, berhenti sejenak seukuran membaca tasbih. Nah, itulah i'tidal. Berikutnya sujud dan duduk di antara dua sujud, kemudian beserta bacaannya. Bagaimana tata cara sujud? Selanjutnya Rasulullah SAW mengucapkan takbir sambil bergerak turun sujud. Ini hadisnya dari riwayat Bukhari. Beliau juga memerintahkan hal itu dengan sabdanya tidak sempurna salat seseorang sehingga ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berdiri tegak sambil meluruskan tulangnya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, lalu sujud dan tumaninah. Kemudian ketika sujud, beliau meletakkan dua tangan di atas tanah sebelum kedua lututnya. Ada juga hadis kedua lututnya kemudian baru tangan. Itu nanti masa-masa usia Nabi kibarusin, usianya udah lanjut. Ketika udah lanjut badan Nabi membesar. Beliau bersabda, apabila orang sujud maka janganlah melakukan seperti unta ketika menderum. Hendaklah ia meletakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya. Beliau bersabda, kedua tangan juga disujudkan sebagai wajah. Oleh karena itu, ia meletakkan wajahnya, maka ia meletakkan kedua tangannya. Ketika ia mengangkat wajah, ia juga mengangkat kedua tangannya. Kemudian berikutnya ketika sujud beliau menumpukan kedua telapak tangan, kemudian dengan membuka jari-jari sambil merapatkannya, membuka jari-jari serta mengarah ke kiblat sejajar dengan dua belikat atau terkadang juga sejajar dengan dua telinga. Beliau juga menempelkan dan dengan menekankan hidung, ya, jadi hidung menempel dan wajahnya ke tanah. Beliau bersabda, jika kamu bersujud maka tekanlah sujudnya. Dalam satu riwayat dikatakan, jika kamu sujud maka tekanlah muka dan kedua tanganmu sehingga semua anggota memperoleh tempat dengan tenang. Beliau juga bersabda, tidak sah salatnya orang yang tidak menyentuhkan hidungnya ke tanah sebagaimana ia menyentuhkan dahi. Kemudian juga beliau menempelkan kedua lutut dan kedua jari-jari kaki sambil mengarahkan ke kiblat dan merapatkan antara satu dengan lainnya, menegakkan kedua pahanya. Beliau juga menyuruh melakukan hal ini. Nah, hadisnya sangat panjang juga ini. Kemudian tumaninah ketika sujud. Jadi sujud tumaninah. Nah, sekarang masuk pada bacaannya. Bacaannya terdapat beberapa bacaan sujud yang dibaca oleh Nabi SAW secara bergantian. Yang pertama, Subhana rabbiyal a'la 3 marratin, 3 kali. Dan juga ini hadis dari riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Daruqutni, At-Tahawi, Al-Bazzar atau Tabrani, ya, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Kedua,
subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Ini hadisnya dari hadis riwayat Abu Dawud ya, salah sumaratin 3 kali. Subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh. Ini juga doa sujud ya, hadis dari Muslim dari Abu Uwanah. Kemudian ada lagi doa sujud ragam yang Nabi SAW bacakan, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Berikutnya, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian Nabi SAW juga terkadang hadis dari riwayat Muslim disampaikan, Allahumma gfirli dzanbi kullahu daqqahu wa julluhu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatuhu wa alaniyatahu wa sirrahu. Terkadang juga Nabi membaca sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi abu'u bi ni'matika alayya hadhihi yadiya wa ma janaitu ala nafsi. Terkadang juga membaca subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Juga membaca subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Kemudian ragam berikutnya Nabi terkadang baca, ini doa ketika mau ke masjid, sama Nabi sama doa di sujud, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min tahti nuran waj'al min fawqi nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran waj'al amami nuran waj'al khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa'zim li nuran. Ini hadisnya dari riwayat Muslim. Dan terakhir Nabi membaca doa sujud, yaitu diantaranya Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa a'udzu mu'afika min uqubika wa a'udzu bika uhsi sana'an alaika anta naitu athna nafsika. Hadis dari riwayat Muslim. Nah, setelah bacaan disampaikan beberapa redaksi hadis, nanti silahkan dikembalikan lagi kepada para siswa. Kemudian nanti ada bahasan terkait memperpanjang sujud ya, kemudian keutamaan sujud, kemudian sujud di atas tanah dakar ya, nanti bahasan-bahasan yang tidak cukup disampaikan di sini. Bangun dari sujud, kemudian tumaninah ketika di antara dua sujud, bacaan. Nah, sekarang bangun dari sujud ya. Coba bangun dari sujud. Kemudian beliau bangun dari sujud sambil mengucapkan takbir. Beliau merintahkan tidak sempurna salah seseorang sehingga ia sujud dengan tumaninah lalu mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kepalanya. Kemudian duduk. Beliau terkadang mengangkat tangan ketika dari sujud bersamaan dengan takbir. Jadi melepas. Simpan ke paha ya. Selanjutnya duduk iftiras, yakni dengan menegakkan telapak kaki kanan, menduduki telapak kaki kiri. Dengan tumaninah beliau bersabda, jika kamu sujud maka tekanlah sujudmu, dan ketika bangun dari sujud maka dudukilah paha sebelah kiri dan menegakkan telapak kaki kanan dengan jari-jari menghadap ke kiblat. Terkadang juga menduduki tumit atau bagian tengah dari telapak kaki. Selanjutnya tumaninah ketika duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud, Nabi SAW juga melakukan dengan tumaninah sehingga tulang-tulangnya kembali seperti semula. Beliau memerintahkan hal ini dengan sabdanya, tidak sempurna seseorang sampai ia melakukan hal itu. Kemudian bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Ada beberapa bacaan yang beliau baca ketika duduk di antara dua sujud. Yang satu hadis dari Abu Dawud ya, Allahumma
Allahumma gfirli. Ada juga dalam lafaz Rabbi gfirli. Allahumma gfirli Rabbi gfirli warhamni wajibni warfa'ni wa'ini wa'afni warzuqni. Ada yang membaca Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Ada lagi yang kedua, ya, hadis yang disampaikan dari Bukhari, ya, Rabbi gfirli. Jadi kedua bacaan itu dibaca ketika sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah tentang doa di antara dua sujud. Kemudian masuk pada tasyahud. Selanjutnya beliau duduk tahiyat tasyahud sesudah rakaat kedua. Nah, akan tetapi jika sholatnya 2 rakaat seperti subuh, beliau duduk iftirash. Ya, iftirash 1, ini hadisnya dari An-Nasai. Sebagaimana duduk di antara dua sujud, ada yang mengatakan begitu. Demikian juga duduk tasyahud awal, baik 3 atau 4 rakaat. Dalam hal ini beliau bersabda, jika kamu duduk di pertengahan sholat, maka lakukanlah dengan tumaninah dan duduklah iftirash. Nah, ini hadisnya dari riwayat Abu Dawud. Menduduki telapak kaki dan kiri membaca tasyahud. Ini tasyahud awal. Kemudian menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Ini juga hadisnya Nabi menggerak-gerakkan telunjuk, juga Nabi langsung mengangkat telunjuk dan tidak menggerak-gerakannya. Jadi ketika tasyahud beliau membuka telapak tangan kiri. Ketika tasyahud beliau membuka telapak tangan kiri di atas lutut kiri serta menggenggam seluruh telapak tangan kanan kecuali jari telunjuk yang diarahkan ke kiblat dan pandangannya diarahkan kepadanya. Ketika memberi isyarat dengan jari telunjuk, beliau meletakkan ibu jari di tengah, ya. Jadi dengan jari tengah. Namun terkadang membentuk semacam lingkaran. Beliau juga menggerak-gerakkan jari telunjuk sambil membaca doa. Nah, ini hadisnya dari riwayat Abu Dawud. Beliau bersabda, sungguh ia lebih berat dari setan dibanding besi, yakni jari telunjuk. Beliau juga melakukan hal ini dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir. Suatu ketika beliau melihat ada seorang berisyarat dengan menggunakan 2 jari. Lalu beliau menegurnya dan mengatakan 1 saja. Ya, beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Kemudian kewajiban baca tasyahud awal. Nah, beberapa redaksi tasyahud. Yang pertama, ini hadisnya dari An-Nasai 19. Ya, hadisnya 25 dari hadis Bukhari. At-tahiyatu lillah wassalatu wa thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada juga hadis nih, hadisnya riwayat Ibnu Abbas, yang tadi riwayat Ibnu Mas'ud. Jadi ujungnya hampir sama dengan doa setelah wudu, syahadatnya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian riwayat Ibnu Abbas, Nabi membaca redaksi tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dari riwayat Ibnu Abbas. Kemudian riwayat Ibnu Umar, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Qala Ibnu Umar, zidtu fiha wa barakatuhu. Ya, ada tambahan barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibnu Umar menambahkan kalimat itu dengan wahdahu la syarikalah. Nah, Ibnu Umar ada tambahan
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu ayat yang memakai syahadat pertama asyhadu an la ilaha illallah, syahadat kedua asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu tiga riwayat, yang pertama dari Ibnu Mas'ud, kedua Ibnu Abbas, dan ketiga Ibnu Umar. Kemudian riwayat Abu Musa al-Asy'ari, at-tahiyatu tayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian riwayat Umar bin Khattab, at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibat lillah, as-salawatu lillah, assalamu alayka, sampai dengan beres. Itulah baca tasyahud. Tasyahud itu syahadat, ya. Kemudian bacaan berikutnya bacaan salawat kepada Nabi, ya. Bacaan salawatnya ada beberapa ragam, ya. Yang pertama, hadisnya dari hadis riwayat Malik, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian yang berikutnya hadis dari Bukhari, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian riwayat berikutnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali wa shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Keempat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kelima, Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa abduka wa rasulika wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Keenam, Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu salawatnya. Dan yang terakhir, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itulah ragam salawat. Jadi silahkan, banyak buku-buku sifat salat Nabi. Tapi yang pada hari ini kami sampaikan sifat salat Nabi dari Syekh Albani. Berikutnya berdiri pada rakaat ketiga dan keempat. Nah, jadi kemudian berikutnya setelah tasyahud, ya, kemudian tasyahud akhir, ya. Tasyahud akhir sama dengan tasyahud awal. Kemudian baca sholawat sama, ya. Kemudian, nah ini setelah di tasyahud akhir, setelah baca tasyahud, sholawat, kemudian kewajiban memohon perlindungan dari 4 hal. Setelahnya Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri
Masihid Dajjal. Juga Nabi doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal wa min fitnatil mahya wal mamati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Kemudian juga Nabi terkadang baca Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amilat wa min syarri ma lam a'mal. Wa min syarri ma lam a'mal. Allahumma hasibni hisaba yasira. Kemudian juga Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyaini ma lam talahata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafata khairan li. Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadata wasyahadah. Wa as'aluka kalimatal haqqi wa fi riwayatin al hukmu wal adlu fil ghadabi war ridha. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Wa as'aluka na'iman la yabidi. Wa as'aluka qurrata ainin la tanfadu la tanqati'a. Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Wa as'aluka biradil aish ba'dal mauti. Wa as'aluka ladzatin nadhari ila wajhika. Wa as'aluka syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'i mudarratin wala fitnata mudillah. Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Juga bacaan yang lain, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Beliau juga memerintahkan kepada Aisyah juga dengan membaca doa, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimta wa ma lam a'lam. Wa a'udzubika minasyarri kullahu wa ajilihi wa ajilihi ma alimta wa ma lam a'lam. Wa as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Wa as'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad. Wa a'udzubika min syarri ma sta'ala minhu abduka wa rasuluka. Wa as'aluka qadaita li min amri ala aqibatihi rusydan. Ada juga ada 3 doa lagi, tapi yang populer bacaannya adalah Allahumma ighfirli qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa asraf wa a'lamu minni wa man ta'lamu minni anta qaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Nah, kemudian saya mengucapkan salam terakhir. Rasulullah mengucapkan salam dari arah kanan, assalamualaikum, sampai terlihat di kanan yang putih dulu ke arah kiri, assalamualaikum warahmatullahi, sampai terlihat pipi kiri yang putih. Terlihat pipi kirinya yang putih. Ini riwayat dari hadis Abu Dawud. Adapun yang sesuai sunnah, membaca pelan dan ringkas takhfif. Terkadang beliau menambahkan kalimat wabarakatuh pada salam pertama, begitu juga salam pertama membaca assalamualaikum warahmatullahi, maka terkadang keduanya ringkas assalamualaikum. Terkadang juga membaca sekali salam saja assalamualaikum, wajah sedikit condong ke sisi kanan. Para sahabat memberikan isyarat dengan tangan kanan, tangan kiri. Para sahabat seringkali memberi isyarat dengan tangan kanannya ke kanan. Itu ya, itu para sahabat. Kemudian selanjutnya selesai. Itulah tata cara sholat Nabi. Wallahu a'lam. Demikian bisa sampaikan. Silahkan belajar lagi, silahkan baca lagi, silahkan buka lagi, hafalkan doa-doa yang disampaikan, memberikan ini kembali mengingatkan, tidak untuk mengajarkan, sesuai dengan kapasitas dirinya sendiri, ya. Silahkan
dikaji lagi, karena eh, agama mengajarkan kepada kita untuk ittiba, mengikuti itu memahami kembali dalil-dalil bacaan-bacaan sholat, bacaan sholat, kemudian gerakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa disampaikan, sangat panjang untuk keutamaan sholat. Insya Allah disampaikan di sesi berikutnya. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.